Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa kami, karena lawatan dan jamahan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, menyampaikan, menguatkan kami dan meneguhkan kami di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kemenangan yang benar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judul khotbah saya hari ini menang melewati krisis. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita buka kitab Keluaran Perjanjian Lama ya. Ini kitab yang kedua dari Alkitab kita, Kejadian Keluaran ya. Pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ada pepatah yang berkata pengalaman adalah guru yang baik ya. Segala pengalaman kita dapat menjadi guru, artinya dapat memberi pelajaran kepada kita, pengajaran. Nah, kita dapat belajar dari setiap peristiwa dalam kehidupan kita ya, dari pengalaman-pengalaman kita, dan juga tentunya dari orang lain, pengalaman yang kita alami maupun pengalaman orang lain, baik itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk dan segala macam ya. Dan kita dapat belajar dari pengalaman yang baik untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Tentunya kita bisa belajar ketika pengalaman yang baik dari orang lain atau dari diri kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih baik lagi.
Demikian juga ketika kita belajar dari pengalaman buruk, kita belajar bagaimana agar kita bisa memperbaiki pengalaman-pengalaman buruk. Segala sesuatu yang kita alami menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Nah, hari ini kita belajar dari kegagalan bangsa Israel dalam menghadapi krisis. Tadi bacaan yang sudah saya baca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Jadi ini sudah kita baca. Nah, kita akan belajar bagaimana menyikapi agar kita bisa menang melewati krisis. Bagaimana sikap seorang percaya menghadapi krisis supaya bisa menang. Ini menjadi penting karena kalau kita salah menyikapi persoalan-persoalan, pengalaman-pengalaman yang menekan hidup kita, maka kita bisa juga salah dalam menanggapinya, menyikapinya. Dan kita bisa gagal menghadapi. Hari ini kita belajar cuma dua hal saja yang perlu kita ingat. Yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita melewati masa-masa krisis. Tuhan menginginkan kita melewati masa-masa krisis. Ingat baik-baik. Jadi Tuhan mengizinkan, artinya kalau kita melewati masa krisis itu maka ini diizinkan. Ini harus kita terima. Kita harus akui dalam kehidupan kita bahwa ini adalah yang diizinkan Tuhan bagi kita. Apa sih krisis? Baca kan? Krisis adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas atau seluruh masyarakat. Ini krisis. Ya. Jadi krisis ini bisa mengandung bahaya, bisa mencelakakan, ya, mengandung resiko. Ya. Situasinya bisa tidak stabil. Ini namanya krisis. Ini dalam kamus. Saya baca di kamus. Ya. Jadi artinya krisis adalah sebuah kesulitan atau persoalan yang seringkali dihadapi oleh semua orang. Ya. Mau atau tidak mau, krisis seringkali dihadapi oleh semua orang. Saya ganti mic. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita menghadapi krisis, menghadapi persoalan, menghadapi tekanan, menghadapi keadaan yang tidak stabil. Contohnya sekarang, krisis moneter, krisis ekonomi. Oleh karena pandemi COVID-19, terjadilah juga krisis ekonomi bagi banyak orang. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang-orang yang kekurangan pendapatan, ada orang-orang yang terpapar penyakit dan lain sebagainya. Ini krisis yang dihadapi. Tetapi kita belajar hari ini bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi krisis itu. Tuhan izinkan. Kita perhatikan di dalam ini, bangsa Israel ini kita lihat mereka baru saja keluar dari Mesir. Pasal 14 mereka sudah menghadapi persoalan, mereka bisa menyeberang laut Teberau, ya, di mana Tuhan membelah laut, kemudian orang Israel bisa menyeberang laut di tanah yang kering, dan kemudian Tuhan menghukum tentara-tentara Mesir yang tenggelam di laut Teberau atau di laut Merah itu. Mujizat terjadi, peristiwa yang ajaib terjadi. Dan sekarang pasal 17 dikatakan di sini, yang kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Perhatikan di sana ayat berikutnya, sesuai dengan apa? Titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu dikatakan di sana, mana dia? Berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk minum. Tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Terjadi krisis, ya. Perjalanan mereka sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan apa? Perintah Tuhan. Dari satu
ke tempat yang lain, pindah-pindah terus berjalan, dan akhirnya mereka berkemah di Rafidim. Di mana dikatakan tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Krisis terjadi. Kok Tuhan yang pimpin, kok tapi Tuhan pimpinnya ke tempat tidak ada air? Kan begitu pertanyaan. Inilah kita mau belajar bagaimana bangsa Israel harus belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka sudah berjalan melintasi laut Teberau, tetapi ketika mereka menghadapi krisis seperti ini, mereka belum mengenal Tuhan dengan baik. Mereka belum mengenal Tuhan dengan baik yang memimpin mereka keluar dari masalah. Dan sekarang Tuhan sengaja memimpin mereka, mengizinkan mereka menghadapi krisis itu supaya apa? Ada rencana Tuhan. Nah, perhatikan di sini apa yang terjadi. Terjadilah, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Jadi mereka bertengkar. Jadi kalau kita salah menghadapi krisis, salah menanggapi krisis, salah menyikapi krisis, maka yang terjadi adalah pertengkaran, saling menyalahkan. Dalam rumah tangga juga gitu. Kalau kita salah menanggapi krisis di dalam rumah tangga, saling salah-salahkan. Ini gara-gara kamu nih. Coba kamu nggak begini-begini, pasti nggak begini. Nah, ya. Padahal Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan punya rencana, punya tujuan untuk melatih iman kita. Ini rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan supaya apa? Supaya iman kita terus bertumbuh, terus berbuah, terus berkembang, terus mengandalkan Tuhan. Supaya mereka melihat penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan karena Tuhan punya rencana. Jadi kalau kita menghadapi krisis pada masa sekarang ini, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, Tuhan mengizinkan kita menghadapi sakit penyakit, Tuhan mengizinkan kita menghadapi krisis ekonomi, Tuhan mengizinkan kita menghadapi pandemi. Percayalah ada rencana dan tujuan Tuhan secara khusus kepada kita masing-masing. Amin. Ya. Kita harus percaya itu. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita saling bertengkar, tidak perlu kita berhenti gara-gara kamu. Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, membunuh anak-anak kami, membunuh ternak-ternak kami? Padahal baru saja mereka melintasi laut Teberau. Keajaiban terjadi. Tetapi peristiwa itu tidak mengubah cara berpikir mereka, ya. Karena mereka terlalu lama di Mesir, ratusan tahun di Mesir. Bangsa itu udah beranak pinak. Akhirnya keturunan mereka yang keluar dari Mesir ini menjadi keturunan yang belum mengenal Tuhan secara baik. Dan disinilah kita belajar. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki Alkitab secara lengkap, kita sudah punya kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mereka belum ada, hukum Taurat pun belum diturunkan. Seharusnya kita yang sudah memiliki firman Tuhan Alkitab ini secara lengkap, segala sesuatunya ada di sini. Kita harus lebih kuat dan kita harus bisa menang. Tidak seperti lagi melakukan hal-hal seperti bangsa Israel, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, ya. Ini kebiasaan manusia di dunia ini. Nah, ini kebiasaan yang harusnya kita tinggalkan sebagai manusia baru. Kebiasaan yang harus kita lupakan, kita harus selesaikan, kita biarkan di masa lalu kita. Tetapi kita menjadi manusia yang baru. Karena apa? Karena kita sudah punya firman Tuhan yang
memberikan kita kekuatan, yang sanggup memberikan kita kemenangan, yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Harusnya berbeda. Maka saya katakan pengalaman yang buruk harusnya menjadi pelajaran untuk memperbaiki. Pengalaman bangsa Israel ini harusnya memperbaiki hidup kita. Kita harus lebih baik. Mengapa? Kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab, kita punya penuntun kehidupan. Kita sudah melihat dan mengetahui berbagai macam peristiwa yang terjadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Luar biasa. Mari kita menyadari bahwa Tuhan mau supaya iman kita semakin terlatih, iman kita semakin bertumbuh. Iman artinya bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang menghadapi krisis yang semakin banyak bertubi-tubi, dia akan orang yang akan dilatih imannya, dia akan semakin mengandalkan Tuhan. Percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ini orang beriman, orang yang berserah. Ku percaya. Ya. Kita harus percaya janji Tuhan itu pasti baik. Amin. Janji Tuhan itu pastilah mendatangkan kebaikan kepada setiap kita, siapapun. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang menghasilkan buahnya, yang tidak pernah layu daunnya, pasti berbuah. Ini orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita ingat bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama, sadarilah bahwa segala krisis itu diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita melewati masa krisis. Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Yang kedua, Tuhan menyatakan kuasa dan kehadirannya di tengah-tengah krisis. Haleluya. Ini hal yang besar. Ketika terjadi krisis, Tuhan mau menyatakan kehadirannya dan kuasanya di tengah-tengah krisis. Jadi biarlah kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Dalam ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu, kata Musa kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Tuhan bilang kepada Musa, pergilah, bawalah tua-tua Israel, bawa juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Ya, di sungai Nil sudah dibelah dua, tahun kemarau juga dilakukan sama hal yang sama. Ya, tongkatnya itu. Aku akan berdiri, artinya Tuhan mau menyatakan kehadirannya dan kuasanya. Dan ketika dikatakan kau pukul batu itu, maka keluar air. Kuasa dinyatakan. Kehadirannya ada, kuasanya. Ketika Tuhan hadir di dalam diri kita,
maka kuasanya juga hadir. Katakan amin. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, biarlah Kristus itu hadir di dalam hidupmu, hadir di dalam rumah tanggamu, hadir dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya kuasanya juga dinyatakan dan hadir, nyata, penuh di dalam hidup. Kalau kita menghadirkan Tuhan, maka kuasanya juga hadir. Kalau rumah kita dihadiri oleh Tuhan, maka kuasa Tuhan juga hadir di sana. Ketika kita menghadapi krisis, ketika Tuhan hadir di sana, maka krisis bukan hal yang besar. Persoalanmu bisa saja terlalu besar, musuhmu bisa saja terlalu besar, kesulitanmu bisa saja terlalu besar, tapi percayalah Tuhanmu lebih besar dari segala sesuatu itu. Katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia lebih besar dari semua krisis, dari semua persoalan, dari semua kesulitan, dari semua musuh-musuh yang sedang kita hadapi. Katakan amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak ada pengalaman yang tak berguna dalam kehidupan kita. Jadi, apapun pengalaman itu, nggak ada yang nggak berguna. Semuanya berguna. Sekalipun kita mengalami tekanan dan air mata menetes, kita merasa berat, menangis, Tuhan, aku nggak sanggup. Sekalipun kita kepayahan, Tuhan, aku lelah, Tuhan, aku nggak mampu. Dan pengalaman itu pasti berguna. Di sana Tuhan mau menyatakan kuasa dan hadiratnya. Oleh sebab itu, ketika air matamu mulai mengalir, ketika tubuhmu mulai kepayahan, datang kepada Dia. Hadirkan Tuhan di dalam hidupmu supaya kuasanya juga nyata di dalam hidupmu. Ini yang harus kita ingat. Jangan malah bersyukur-syukur. Jangan menyalahkan siapapun. Nggak usah cari siapa yang bersalah. Berpikirlah bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya. Aku mau menghadirkan Tuhan dalam hidupku. Aku mau supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidupku, dalam suamiku, dalam istriku, dalam anak-anakku, dalam orang tuaku, dalam keluargaku, dalam semua sahabat-sahabat, dalam pekerjaanku. Kita bisa nyatakan itu. Nyatakan kehadiran Tuhan. Jadilah orang-orang yang membawa mujizat di dalam aspek hidup kita. Saudara-saudara, bangsa Israel itu harus melewati masa sulit ini untuk mereka menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan berkuasa penuh dalam menuntun perjalanan mereka. Ini yang dilihat. Orang Israel harus menyadari ini. Mereka sedang dilatih oleh Tuhan. Mereka sedang belajar untuk beriman. Mereka sedang belajar sekalipun baru melihat mujizat. Mereka perlu ada mujizat-mujizat besar yang mereka hadapi. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin kita bilang, Pak, saya ini sudah sakit lama, saya sudah berdoa lama, tapi mujizat belum ada. Saudara, apakah perlu mujizat bagi orang yang beriman? Saya mau tanya, perlu nggak? Buat saya tidak perlu mujizat untuk beriman kepada Tuhan. Saya percaya sekalipun tidak ada mujizat dalam hidup saya percaya Tuhan itu tetap baik, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap menyatakan kuasa dan hadirannya dalam hidup saya. Saya tidak perlu mujizat hanya karena supaya saya
bergantung kepada dia? Tidak. Saya akan bergantung kepada dia sekalipun mujizat tidak terjadi dalam hidup saya. Itu yang maksud saudara. Kita jangan bergantung kepada mujizat, tapi bergantunglah kepada dia pembuat mujizat. Dia nggak berubah. Walaupun engkau terlalu lama berdoa dan berharap ada mujizat terjadi dan belum terjadi sampai hari ini, tetaplah percaya kuasanya tidak pernah berubah. Tetaplah percaya bahwa dia baik. Tetaplah percaya bahwa dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia tetaplah El Shaddai. Tidak berubah kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini harus kita. Ya. Jadi jangan tunggu ada mujizat baru percaya. Kita sudah punya Alkitab. Ini mujizat. Ini mujizat yang harus saudara punya Alkitab. Ini mujizat. Ada banyak perkara dinyatakan. Saudara bisa dikuatkan dengan firman Tuhan. Ketika saudara membaca ada kekuatan baru, itu mujizat. Ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, itu mujizat. Kenapa? Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan sudah menguatkan saudara. Itu mujizat. Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi di tempat ini. Sebab Engkau telah menguatkan aku. Itu mujizat. Jangan tunggu mujizat yang lain. Kalau kita belajar dengan baik, setiap hidup kita adalah mujizat. Percayalah, Tuhan itu melindungi kita, memproteksi kita dari segala yang jahat kalau kita bersandar terus kepada Dia. Kesaksian Mama Seli, Ibu Bernadetta, Opung Abel, Opung si Abel. Ada penipu, itu tuh penipu adalah gitu. Itu udah biasa zaman sekarang. Tapi Tuhan bisa melindungi kita supaya kita tidak tertipu. Beberapa waktu yang lalu saya juga dapat pesan WA. Ya. Katanya Bapak ada SMS nyasar pakai bahasa Thailand. Tolong kirimkan itu nanti nomor. Kalau enggak nanti Bapak dapat tagihan. Saya bilang, saya balas saja. Kamu penipu. Saya enggak dibalas lagi sebenarnya. Karena itu biasa, udah biasa. Ya, jangan kalau yang kayak gitu-gitu jangan dibalas. Memang ada SMS-nya, jangan kirim nomor SMS itu. Nanti saudara kena. Jadi nggak usah. Ya, jadi kalau ada pesan WA, ada terima SMS, oh iya bener, dapat SMS, bahasanya aneh. Teman saya dapat bahasa Taiwan, kadang-kadang bahasa entah apa, bahasanya nggak bahasa India gitu. Masa Gonta ganti bahasanya. Jadi hati-hati, kita dilindungi supaya kita dijaga. Tapi kita harus mengandalkan Dia, berharap kepada Dia, mengandalkan firman Tuhan. Ini kekuatan kita, nggak ada yang lain. Makanya saudara-saudara dikasih Tuhan, satelit didengarkan setiap hari. Ya, renungan itu dengarkan setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Jangan malas. Cuma waktu sebentar kok, ambil waktu luang saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Makin banyak saudara dengar firman Tuhan, makin bagus. Jangan apa tadi saya pagi sudah renungan, saya udah baca renungan, ya udah bagus. Tapi makin banyak kita baca renungan, makin kita kuat. Jadi jangan rugi hanya karena 5 menit saudara terganggu. Jadi kita belajar bahwa Tuhan mau menyatakan kuasa dan hadirannya di dalam krisis. Ketika pandemi ini terjadi, Tuhan mau menyatakan hadirat dan kuasanya bagi kita masing-masing. Secara pribadi akan berbeda-beda. Jangan harap bahwa semuanya sama. Bisa sama, tetapi saya yakin
Secara pribadi-pribadi akan berbeda-beda yang kita alami. Tetapi Tuhan menyatakan, aku penyertai engkau. Aku ada di dalam hidupmu. Aku mau menyatakan kuasa dalam hidupmu. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kita menghadapi krisis. Tuhan juga mau menyatakan kehadiran dan kuasanya melalui krisis. Jadi jangan menyerah hanya karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan menyerah. Tetap kuat, tetap maju. Penutup. 2 cara menyikapi krisis. Yang pertama apa? Tuhan mengizinkan kita melewati. Ini tanamkan bahwa kalau kita melewati krisis ini, Tuhan izinkan. Jadi kita nggak usah cari kambing hitam, nggak usah salahkan, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah bertengkar, nggak usah ribut. Ya, nggak usah ribut. Walaupun mungkin bisa saja itu karena orang lain buat itu buat jadi masalah, tapi Tuhan sudah ini krisis. Kita sadar, jangan bertengkar. Kedua, apa? Tuhan menyatakan kuasa dan kehadirannya di tengah-tengah krisis. Kita belajar. Inilah sikap yang harus kita ambil ketika kita melewati krisis, supaya kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap bersabar dan bersyukur di tengah krisis. Halo, Pak, bagaimana mau sabar? Ini udah kelamaan, udah sakit banget, udah gak tahan, krisisnya udah kelewatan, Pak. Di mana-mana beritanya, saya buka Facebook, banjir, buka Twitter, banjir, buka Instagram, banjir, maka buka WA, beritanya banjir, giliran buka dompet, kosong, kering, katanya. Gimana Pak, katanya. Mau bersabar mungkin, Pak. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya firman Tuhan, dia bisa sabar. Sana Tuhan akan menyatakan kuasa dan hadiratnya, dan bersyukur. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan menolong, sebab Tuhan ingin kita terus-menerus belajar dari setiap peristiwa yang kita alami. Ya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti menolong, dan Tuhan mau supaya kita terus-menerus belajar. Ya. Ini maunya Tuhan. Tuhan mau kita belajar, dan belajar. Pengalaman adalah guru yang baik, kata Tuhan. Jadi kamu belajar. Jadi jangan maunya lulus terus. Ya, kita belajar dalam kehidupan itu nggak pernah lulus-lulus, tapi terus naik kelas, nggak ada sertifikatnya nanti di sorga kalau udah selesai. Tuhan Yesus datang kedua kali baru dapat sertifikatnya. Kamu dikatakan anak yang setia, itu dia. Ya, sertifikatnya ada sertifikat kesetiaan. Yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan kita, termasuk saat dalam krisis. Ini harus kita simpan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, apapun yang sedang kita alami. Tuhan menyertai, walaupun dalam keadaan krisis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang keempat, supaya kita kuat apa? Selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan agar tetap kuat bertahan di tengah krisis. Firman Tuhan, baca, renungkan. Kalau saudara supaya kuat bisa bertahan, kalau saudara punya firman Tuhan. Kalau saudara nggak punya firman Tuhan, nggak mau baca, nggak mau merenungkan firman Tuhan, saudara seringkali gagal. Kenapa? Gak kuat. Karena mengikuti kekuatan sendiri. Tetapi dengan firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Maka kita berjalan dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu, kebaikanmu dan kemurahanmu di dalam hidup kami. Dan
Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami hidup dalam kemenangan, melewati krisis apapun yang sedang kami hadapi. Kami mau tetap percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya segala yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kontrol Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, menguatkan kami, supaya kami berjalan berkemenangan melewati krisis-krisis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.